Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul El Chicano. Bercerita tentang seorang polisi yang menemukan kejanggalan pada kasus yang tengah ia hadapi. Kasus tersebut juga menyeret sang mendiang kakak yang telah meninggal. Di samping itu seorang polisi ini pun harus berhadapan dengan kartel terbesar di Meksiko. Lantas, bagaimana kelanjutan cerita ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di sebuah kota yang sedang dilanda hujan. Kemudian seorang pria terlihat sedang berlari menuju ke sebuah pemakaman seseorang. Dalam batu nisannya tertulis tidak pernah terlupakan. Lalu scene pun berpindah, terlihat 3 orang anak sedang berkeliaran di jalan. Lalu mereka pun mendatangi sebuah rumah. Salah satu di antara mereka bernama Jose. Jose lantas mengatakan jika dia harus segera pulang ke rumah karena ibunya pasti sudah mengamuk kepadanya. Dan benar saja, ketika pulang sang ibu langsung mencambuknya. Sedangkan di perkarangan rumah, beberapa mafia gangster bersama ketuanya yang disebut Shadow kala itu sedang berkumpul di sana. Dan tiba-tiba para polisi beserta helikopter mendatangi mereka. Di situ Shadow diperingati jika seorang yang disebut El Chicano telah menandai sebuah daerah pinggiran dan menyuruh Shadow agar beranjak dari wilayahnya karena El Chicano akan datang ke daerah tersebut. Shadow yang mendengar itu lantas tak gentar dan malah menantang El Chicano alias seseorang yang disebut iblis itu. Setelah para polisi pergi, Shadow langsung menembak sebuah tiang yang polisi tadi bawa dengan bertandakan logo El Chicano. Selepas Shadow pergi sendirian, tiba-tiba sebuah suara raungan iblis muncul di sana sambil menyeret seseorang di jalanan. El Chicano pun datang dan langsung membunuh Shadow. Sementara para anggota lainnya langsung kocar-kacir berlarian. Sedangkan anak-anak hanya bisa melihat aksi tersebut dan lari. Scene lantas beralih di mana 2 orang polisi baru saja menangkap para gangster narkoboy. Salah satunya bernama Silent, ketua dari geng tersebut. Namun ketika diolah TKP, para polisi itu juga menemukan banyak mayat yang sudah terbaring di sebuah gedung tua, yaitu adalah anggota gangster dari Silent. Di situ salah satu penyidik polisi terbaik bernama Diego merasa kebingungan lantaran semua tembakan tepat mengenai sasarannya. Mengira jika pembunuhnya hanyalah 1 orang dan tampak sangat profesional menggunakan senjata. Diego pun langsung beranjak ke Silent yang sudah diamankan dan ingin mengetahui apa yang terjadi. Lantas Silent pun tak banyak bicara. Namun baru bertanya, atasan Diego langsung menyuruhnya menghadap. Di situ Diego langsung menjelaskan apa maksud dari tato tersebut. Ternyata Mito bukanlah sebuah merek handphone, melainkan nama sebutan dari kakak Diego. Dan angka tersebut adalah angka kelahirannya. Nama asli dari sang kakak adalah Pedro, namun disebut Mito karena dia sering membicarakan soal mitos. Saudaranya itu ternyata juga sudah meninggal sebagaimana diperlihatkan di awal film. Mengetahui hal tersebut, atasan Diego yang bernama Kapten Gomez langsung memindahkan kasus ini kepada rekannya yang bernama Martinez dan tak akan melibatkan Diego. Namun Diego berusaha meyakinkan Gomez karena yang tahu soal masalah ini hanyalah Diego. Gomez akhirnya menyetujui permintaan Diego ini. Lalu Diego bersama Martinez pun disuruh untuk membawa Silent ke kantor polisi mereka dan menahannya untuk sementara waktu. Dalam hal ini, Silent juga masih dianggap sebagai saksi atas pembunuhan para anggota gangster karena tidak ditemukannya barang-barang haram di sana. Setelah di perjalanan, Diego pun bertanya kembali pada Silent apa motif dari pembunuhan berantai ini. Silent tentu tak menjawab apa-apa karena dia juga tak mengerti. Yang Silent tahu hanyalah kalau Pedro atau Mito bukanlah bunuh diri, melainkan dibunuh oleh seseorang. Mendengar hal itu, Diego pun terkejut dan memberhentikan mobilnya tepat di depan kantor kepolisian. Namun ketika hendak ditanya bagaimana cerita Mito bisa terbunuh, tiba-tiba Silent ditembak dari kejauhan hingga tewas. Diego dan Martinez langsung mengamankan diri mereka. Setelah keadaan aman, Diego sadar jika penembak misterius itu hanya menargetkan Silent saja.
Selanjutnya, di kantor kepolisian karena kasus ini cukup rumit dan besar, maka FBI datang ke kantor polisi dan hendak mengambil alih kasus tersebut. Namun, Gomez bersikeras agar tak memberikan kasus ini kepada FBI. Pasalnya, Gomez yakin jika para anak buahnya bisa menyelesaikan kasus tersebut. Sempat cekcok, namun FBI pun pergi dari sana. Setelah itu, Gomez kembali mempertanyakan bagaimana bisa seorang saksi satu-satunya atas kejadian sebelumnya mati tertembak dari kejauhan. Diego pun menganggap jika penembak misterius itu tak mau rahasianya terbongkar, sehingga Silent harus dibunuh. Selain itu, karena sang kakak telah meninggal, Diego disuruh Gomez untuk mencari tahu apa motif terbunuhnya Mito dan bagaimana kehidupan Mito dahulu. Dia harus menyelami lagi kasus kakaknya agar bisa membongkar kasus hari ini. Scene pun berpindah, di mana Diego membawa ibunya untuk melayat kuburan Pedro alias Mito. Hal itu dilakukan guna mendapatkan restu dari sang ibu agar mempersilahkan Diego membuka kembali berkas-berkas lamanya di kamar Pedro. Sesampainya di rumah, Diego pun langsung masuk ke kamar Pedro dan mendapatkan beberapa foto juga beberapa tulisan teka-teki. Seperti halnya dia harus mengetahui siapa musuhnya. Tak lama sang ibu masuk ke kamar dan memberitahu jika sebelum Pedro tewas, Pedro mengalami mentalitas blok pasca penjara. Dia menutup diri sendirian dan kesehariannya hanyalah sebagai pecandu narkoboy juga gangster. Di situ mereka sempat ada perdebatan karena Diego tak sempat menolong Pedro hingga dia pun terbunuh. Sang ibu kesal karena Diego juga menelantarkan saudaranya itu. Bahkan sang ibu malah lebih perhatian pada Pedro daripada Diego yang egois, ucap sang ibu. Setelah selesai, Diego naik ke mobil dengan membawa beberapa bukti, lalu menelpon Martinez untuk meminta agar mengecek sebuah foto yang telah dicoret mukanya, juga memecahkan teka-teki kalimat. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang pria paruh baya sedang bercerita tentang sejarah Meksiko dan Amerika di tahun 1800-an. Lalu terlihat Diego datang ke sana. Setelah selesai bercerita pada para bocil, Diego memanggil pria tersebut dengan sebutan Jesus, sahabat lama Diego sekaligus saudaranya Pedro. Di situ Diego meminta penjelasan pada Jesus soal kehidupan dan apa saja yang dilakukan selama beberapa tahun ke belakang sebelum Pedro meninggal. Lantas Pedro menjawab jika Pedro memiliki daya tarik yang berbeda setelah keluar dari penjara. Dia seperti lahir menjadi seseorang yang baru. Baru saja menceritakan hal tersebut, tiba-tiba Diego mendapatkan telepon dari Martinez jika dia telah menemukan keberadaan seseorang pria bernama Shotgun, alias sahabat kecilnya Diego. Sekarang kita tahu jika anak-anak kecil yang ada di awal film ternyata merupakan Diego, Shotgun, dan juga Pedro. Dan Shotgun adalah orang yang selalu disiksa oleh orang tuanya. Awalnya mereka memang saling bertegur sapa hingga ketika Diego menunjukkan sebuah foto yang dia temukan, Shotgun hanya bisa terdiam dan tak mau mengakui siapa pria yang berada di tengah. Padahal jelas foto tersebut ada Pedro, Shotgun, dan orang yang wajahnya dicoret-coret. Namun bagaikan karunia Tuhan, tiba-tiba Martinez ditelepon oleh kawannya di FBI yang telah mengetahui siapa orang yang berada di tengah itu. Setelah beberapa waktu diketahuilah jika pria itu disebut Jaws, orang yang dikenal seluruh Meksiko dan anak angkat dari seorang kartel besar di Meksiko bernama El Galo. Jaws diketahui akan dikeluarkan dari penjara besok hari, setelah mendekam di penjara selama 10 tahun. Dan itu adalah alasan kenapa Shotgun sebelumnya bilang jika dia akan mengadakan pesta besok. Scene pun berpindah, Diego kini telah pulang ke rumahnya, dan dia masih mencari jalan keluar dari kasus ini lewat buku harian Pedro. Dan ternyata Diego juga sudah memiliki istri. Istrinya lantas diberitahu soal kasus yang sedang ia hadapi, yakni menyangkut masalah keluarganya. Sontak sang istri yang bernama Vanessa ini memberitahu jika hal pertama yang harus Diego lakukan adalah menerima jika Pedro adalah saudaranya. Karena dengan hal tersebut Diego akan lebih cepat memahami apa yang sedang dilakukan oleh Pedro. Rencana apa yang dia sedang bangun hingga akhirnya tewas terbunuh. Namun Diego masih menyanggah terhadap hal tersebut. Bahkan menyebut Vanessa seperti sang ibu yang tak mengerti posisi Diego, ucap Diego. Lalu setelah istrinya kembali tidur, Diego melihat sebuah gambar di catatan Pedro yang mengingatkannya pada suatu misteri kala dulu saat mereka kecil.
namun ternyata itu hanyalah mimpi. Setelah itu, Diego pun melihat sebuah surat yang beralamatkan di suatu tempat. Malam itu juga Diego tak ingin menyia-nyiakan waktunya dan langsung pergi ke tempat tersebut. Di ruko yang sudah usang itu, Diego memasukinya secara perlahan. Misteri itu pun berujung pada sebuah kamar yang sederhana. Perasaan Diego pun semakin penasaran. Dia melihat sekelilingnya dan barang-barang yang berserakan di meja. Bahkan terdapat gambar-gambar topeng El Chicano hingga lengkap dengan motornya. Sontak Diego pun langsung pergi ke rumah Jesus, lalu menjelaskan kepada Diego apa yang berhasil dia temukan. Bahkan Diego membawa topeng El Chicano ke sana. Lalu Jesus pun mengambil sebuah kertas yang kemudian dia jelaskan bahwa ini adalah El Chicano yang dulu, semasa kecil Diego pernah melihatnya. Di situ Diego langsung ingat, lalu memberikan buku diari Pedro yang berisikan pergerakan revolusi Meksiko terhadap Amerika. Lalu dijelaskan jika Pedro bisa saja ingin menjadikan El Chicano ini sebagai gerbang awal untuk pemberontakan Meksiko. Namun anehnya Jesus menjelaskan jika itu tidak pernah terjadi, mungkin hanya ada di kepala Pedro saja. Selanjutnya, Diego mendapatkan telepon dari Martinez yang mengatakan kalau pesta sudah dimulai. Juga Jaus yang sudah bebas bersyarat sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Sehingga singkat cerita, Diego dan Martinez pun menuju ke sana. Dan sesampainya di sana, mereka melihat pesta yang cukup ramai. Saat itu Diego juga menjelaskan kalau sekarang dia sudah tak lagi percaya kalau kakaknya Pedro telah bunuh diri, melainkan telah dibunuh oleh seseorang. Namun tak lama setelah menjelaskan hal tersebut, mobil Jaus datang ke pesta. Lalu Diego dan Martinez pun bersiap menggunakan sebuah headset. Ternyata mereka hanya ingin menguntit pembicaraan antara Jaus dan Shotgun. Terdengar samar-samar dari headset jika Jaus dan Shotgun akan membuat peperangan besar karena FBI dan polisi sudah kacau. Mereka ingin melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Pedro. Pemberontakan tetap harus terjadi. Di samping itu, seorang bocah kecil membawa sepedanya sambil mendekati Diego dan Martinez. Lalu diam-diam memfoto keduanya dari jarak yang cukup dekat selagi keduanya sedang asik mendengarkan obrolan. Selanjutnya Diego dan Martinez masih mendengarkan percakapan antara Shotgun dan Jaus yang hendak melakukan pertemuan dengan seseorang esok hari untuk melancarkan pemberontakan. Namun di selang itu beberapa peluru tiba-tiba melayang ke depan kaca mobil tepat di arah jam 12 yang mereka tak mengira itu akan terjadi. Diego lantas menancap gas mobilnya, namun sial Martinez terkena gesekan peluru tepat di bagian leher. Urat nadinya terbuka membuat darah bercucuran ke sekujur badan. Namun Diego dia masih mengupayakan untuk pergi dari para gangster yang mengikutinya. Mulutnya terus mengucapkan kata-kata motivasi pada Martinez yang sedang menuju kepada ajalnya. Selang beberapa detik setelah terlepas dari kejaran satu mobil gangster, tiba-tiba mesin mobil mati menandakan Martinez tidak bisa diselamatkan. Pompaan darah yang seharusnya mengalir ke otak justru keluar mengotori jok mobil itu. Tak selang lama, tiba-tiba 2 unit mobil mendekat dengan kecepatan tinggi, seraya menembaki mobil Diego kembali. Malapetaka ternyata belum berakhir, namun Tuhan masih menyelamatkan Diego yang telah kehilangan Martinez dengan mobil yang akhirnya bisa melaju mundur. Sialnya lagi tiba-tiba sebuah truk harus menabrak mobil Diego hingga terbakar kobaran api. Diego yang masih belum percaya Martinez telah hilang dari kehidupan langsung membawanya keluar dari mobil. Setelah beberapa waktu, Diego kini terbangun di sebuah ranjang rumah sakit. Mendengar komandannya, Gomez berteriak adu mulut dengan para FBI. Gomez masih dengan keangkuhannya dia tak mau FBI ikut campur dengan urusan ini. Lalu setelah FBI pergi, Gomez masuk ke dalam dan mengatakan hal-hal serupa kesedihan yang mendalam karena telah kehilangan anak buah terbaiknya sekaligus hampir kehilangan keduanya. Lalu Diego pun mengatakan jika El Gallo dan Jaus akan datang ke Los Angeles untuk pemberontakan. Gomez mengerti itu dan sedikit ragu jika itu terjadi. Apa yang harus dia lakukan? Karena Gomez telah menolak bantuan dari instansi apapun. Singkat cerita, Diego pun telah pulang ke rumah, diantar oleh istri dan ibunya. Sang ibu tentu sangat khawatir dan berpesan agar Diego terus harus ekstra waspada kali ini. Karena bisa jadi ancaman datang dari mana saja dan kapan saja.
Setelah ibunya pergi sambil menangis tanda khawatir pada sang anak, istrinya Vanessa langsung mengegas karena rasa takut yang sama. Diego kini telah cukup menimbulkan rasa takut dan khawatir di dalam tubuh keluarga. Namun Diego berusaha menenangkan Vanessa dan berkata, "Jika aku sangat marah kali ini dan ingin membalaskan dendam Martinez pada El Gallo dan juga Shotgun." Setelah beberapa waktu, Diego membuka sebuah paket dari Jesus. Terdapat pesan di dalamnya di mana Jesus memberikan kembali barang-barang Pedro yang tempo itu dia berikan. Karena Jesus yakin jika Pedro ingin Diego yang menyimpannya. Sebuah pisau tebas dari khas suku Aztec juga turut ada di sana. Dan akan dia gunakan untuk membalaskan dendam Martinez dan menyelesaikan kasus ini. Tak hanya itu, Diego juga langsung teringat dengan masa lalunya yang bersama Pedro. Sehingga kini Diego menuju tempat persembunyian El Chicano dan merubah wajahnya menjadi El Chicano yang baru. Sementara itu di tempat lain, terlihat Shotgun dan Jaws baru saja sampai di sebuah klub malam. Jaws berkata jika tempat ini kelak nanti akan dimiliki oleh mereka berdua, sedangkan Shotgun akan menjadi tangan kanannya. Baru saja menikmati malam yang hingar-bingar itu, tak lama datanglah El Chicano yang baru alias Diego ke klub. Lalu menembak para bodyguard dan mengarahkan pistolnya ke Jaws. Satu persatu pihak keamanan dia kalahkan, sementara Jaws sempat tertembak di bagian perutnya. Kemudian dibawa keluar oleh Shotgun. Lalu diselang mereka hanya berdua dan Jaws sudah tidak berdaya itu, tiba-tiba Shotgun mencekiknya hingga mati. Jasadnya dibuang di pinggir jalan, sementara El Chicano dia menghilang. Sesampainya di rumah, Diego lantas mengobati luka-lukanya. Belum selesai, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata itu Gomez. Di situ Gomez memberitahu jika Jaws telah mati tadi malam di sebuah klub. Tentu saja Diego berpura-pura tak tahu. Selain itu, Gomez juga hendak membawa barang bukti dari Pedro. Diego pun memberikannya, namun setelah Gomez pergi, Diego mulai panik karena takut ketahuan jika semuanya adalah ulah Diego. Scene pun beralih, Shotgun sedang menonton berita pembunuhan sadis di klub. Lalu tak lama ditelepon oleh seseorang. Ternyata itu adalah El Gallo, kartel terbesar di Meksiko. Dia menyuruh Shotgun untuk bertemu dan membalaskan dendam anaknya yakni Jaws. Padahal yang bunuh dia juga. Di selang itu Shotgun juga baru sadar kalau semalam adalah ulah dari El Chicano yang telah lama menghilang. Scene lantas berganti di sebuah kamar mayat. Terlihat Diego sedang mendatangi jasad Martinez. Kemudian tak lama datang lagi satu mayat dari klub. Ternyata itu adalah mayat Jaws. Terlihat jika ada bekas cekikan di lehernya, sehingga Diego tahu jika yang membunuhnya pasti Shotgun. Setelah Diego pergi, seorang perawat ternyata telah menunggu dan berniat membawa jasad Jaws kemudian memberikannya pada El Gallo. Keesokan harinya El Gallo terlihat sedang menangisi jasad anaknya sendiri dengan penuh rasa sakit yang tak terkira. Diego pun datang ke sana tak lama. Lalu membuka peti tersebut sambil berlaga jika dia bukanlah pembunuhnya dan ikut merasakan kesakitan karena harus kehilangan Jaws. El Gallo pun memberitahu jika rencana pertamanya adalah membakar gedung polisi dan memberikan pesan darah kepada mereka sebagai tanda jika El Gallo telah datang dan akan membalaskan dendamnya. Dan benar saja, perkataan itu langsung dibuktikan. Terlihat gedung polisi sudah hancur berkeping-keping akibat sebuah ledakan besar. Komandan Gomez juga terlihat sangat kesal karena harus kehilangan banyak anggotanya. Diego langsung marah besar dan berkemas untuk penyerangan kembali. Sementara itu El Gallo ternyata membawa 3 orang polisi LAPD untuk disiksa habis. Namun ketika sedang menikmati momen psikopat itu, tiba-tiba tembakan terdengar dari kejauhan, menandakan El Chicano telah datang. Sontak, gudang tersebut pun berubah menjadi medan laga bagi El Chicano, membuktikan bahwa eksistensinya masih ada. Ternyata kedatangan itu membawa kegaduhan yang serius bagi semuanya. El Gallo pun terkena tembakan di bagian kakinya. Sementara Shotgun dia berupaya untuk kabur dari sana sendirian.
El Chicano juga sempat membantu polisi yang masih hidup dan memberikan senjata padanya, lalu menyuruh untuk meminta bantuan kepolisian. Dan alhasil, peperangan itu berakhir dengan El Gallo yang mati di tangan El Chicano. Sementara Shotgun melarikan diri dengan panik. Namun El Chicano tentu mengikuti dari belakang dan terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Sempat dilempari granat ke dalam mobil Shotgun, namun dia berhasil kabur sementara El Chicano terjatuh. Kejar-kejaran pun terus berlanjut hingga ke sebuah pemakaman. Di tengah malam yang hening dan turun hujan, seperti di awal film memperlihatkan El Chicano terdiam di depan batu nisan saudaranya Pedro. Di situ El Chicano terus menuturkan Shotgun yang lari dan bersembunyi. Namun akhirnya Shotgun mengajak duel kepada El Chicano. Tak lama El Chicano muncul dari belakang. Perkelahian pun terjadi antara mereka. Keduanya terlihat sama-sama kuat dalam hal bergulat. Meskipun Shotgun telah dihantam beberapa kali, namun raganya masih kuat dan terus berusaha mengalahkan El Chicano. Di ujung pertarungan, Shotgun yang cerdik dan licik mengeluarkan pistol dari kakinya dan menembak bagian punggung El Chicano. Namun, tak berselang lama El Chicano menghunuskan pisau Aztecnya ke Shotgun, hingga dia pun tewas di sana. Tak lama suara sirine dan lampu khas polisi pun datang ke sana. Diego pun telah terbangun dari pingsannya di sebuah ambulan. Dan Gomez menghargai usahanya itu meskipun terlihat cukup kesal. Lantas, baik kepolisian LA maupun keluarga kartel El Gallo pun terlihat saling mengadakan sebuah upacara. Keluarga El Gallo berduka cita, sementara LAPD bersuka cita atas kemenangan mereka. Diego mendapatkan piagam penghormatan dan Gomez berpesan agar Diego tetap bersiap siaga karena kartel tersebut itu pasti akan kembali dan menyiapkan kekuatan yang lebih besar. Terakhir, Diego bersama keluarganya pun berfoto bersama dan film pun